Pace bene, masih di Mea Culpa, para sahabat, para culprit yang baik. Hari ini saya mau berbicara tentang pengalamanku. Sedikit, tapi saya pikir bisa dibagikan. Dan saya mau mengaitkan dengan apa yang ditulis di sini, di dokumen kepausan, atas apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Apa topiknya? Soal perkawinan. Bisakah cinta itu bertahan selamanya? Itu tulisan dari Paus Fransiskus. Karena ada yang bertanya kepadanya saat sepasang pemuda dan pemudi. Dan saya mau mengaitkan itu dengan pengalaman saya hari ini. Saya tadi pulang dari pemberkatan perkawinan. Seorang pria Katolik dengan seorang perempuan tidak Katolik menikah di dalam gereja Katolik. Oke, ada banyak topik yang dibahas, hal-hal baik yang disampaikan tentang Allah mencipta kita semua baik, kalian berdua baik, dan kebaikan Allah tidak berhenti di penciptaan itu, bahwa Allah mempertemukan kalian berdua. Dan saya katakan, syukur kalian menemukan jodoh satu sama lain. Saya tidak menemukan. Sebagai contoh, joke. Tapi lalu saya katakan, berdua, keluarga yang berdua tetapi tidak sepihak, keluarga yang berdua, suami dan istri, bahagia hidupnya dalam perkawinan. Nah, berdua ini dikerjakan, ini proyek bersama, bukan proyek seorang, si ibu berdua terus, si bapak entah kemana, dan itu bisa menjadi sandungan. Nah, itu pengalaman singkat hari ini. Kebetulan waktu kanonik juga saya yang menemani penyelidikan kanonik. Sempat terlambat surat N1, N2, N3, N4 dari sipil pemerintah setempat untuk membuktikan kalian sudah menikah atau belum. Katanya belum, saya masih sendiri. Ya, saya percaya padamu, tapi mana bukti? Toh diperlukan. Oke, sebelum kita lihat tulisan Paus Fransiskus, sebenarnya bukan tulisan, semacam audiensi dengan Paus Fransiskus, dan kemudian dituliskan di Vatikan.va. Sebelum kita sampai ke sini, sekali lagi, berkali-kali terima kasih saya katakan kepada para culprit dimanapun berada, yang tidak bosan-bosannya menonton video yang seperti ini. Sehat-sehat di mana kita berada dan bergembira, dan secara khusus dialamatkan kepada para sahabat yang sudah berkeluarga, barangkali mengalami krisis medior, pertengahan, atau di awal, atau sudah melalui krisis, syukur kepada Allah, atau sedang mempersiapkan perkawinan. Semoga lancar, langgenglah segala rencana, atau belum rasanya menemukan pasangan yang terbaik, semoga lekas menemukan. Oke, ada satu pasangan, Nicholas dan Mary Alexia, bertanya kepada Paus Fransiskus, a young engaged couple, pasangan muda yang sudah bertunangan dari Gibraltar. Mereka bertanya, yang mulia, Bapak Paus tercinta, banyak orang sekarang ini berpikir bahwa kesetiaan seumur hidup itu memang baik tapi sulit dicapai, bahkan rasanya tidak mungkin. Memang hidup bersama itu menyenangkan, indah, menarik, tapi itu susah, bahkan rasanya tak mungkin. Maka tolong bantu kami, beri kami penerangan, keterangan tentang hidup bersama, mencintai sampai selama-lamanya ini. Apa maksud? Apa yang bisa kami ambil tentang itu? Nah, menarik sekali Paus Fransiskus menanggapi pertanyaan itu dengan mengambil satu contoh, malah bukan tentang yang menikah. Dia mengambil contoh tentang seorang pemuda yang menghadap ke Bapak Uskup dan berkata, Bapak Uskup, saya mau menjadi pastormu, menjadi pastor di diosesanmu, di keuskupanmu selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Itu bukan sesuatu yang biasa. Mengapa dikatakan hanya selama 10 tahun? Karena dia takut berkomitmen seumur hidup. Dan memang masih tentang menjadi imam. Banyak orang juga memberi ancaman. Kalau tidak sanggup mending mundur sejak awal daripada bikin malu. Meski terkadang kita tidak tahu masa depan kita sanggup atau tidak. Sehingga orang menjadi
gemetar, menjadi mundur, tidak berani berkomitmen. Karena banyak hal. Selain karena kebimbangan dalam diri, juga ancaman dari situasi sosial. Itu bisa saja terjadi. Dan bukan hanya tentang menjadi imam. Karena memang topiknya saat ini tentang menjadi bagian dari satu keluarga, menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri. Lalu memang dikatakan, benarkah memang sekarang ini orang takut berkomitmen? Ya, ini sebuah pertanyaan tetapi retoris, karena memang faktanya orang sudah mulai berpikir begitu. Orang tidak berani berkomitmen karena rasanya orang mulai berpikir itu bertentangan dengan kebebasan. Tapi pertanyaan pendalaman, benarkah berkomitmen itu bertentangan dengan kebebasan? Lalu kemudian si Bapak Paus Fransiskus mencoba menjelaskan dengan bertanya, sebenarnya menurutmu apa cinta itu? Itu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Apakah cinta itu hanya soal perasaan? Atau itu hanya semacam psikofisikal, semacam pernyataan yang berasal dari diri sendiri, hanya soal gerakan biologis dan psikologis kita. Karena saya suka, maka saya katakan I love you and then selesai. Nah, menarik bahwa Paus Fransiskus akhirnya menjelaskan tentang mencintai berarti membuat sebuah bangunan yang dikerjakan bukan oleh seorang, tetapi bersama dengan rekan, partner, pasangan, kekasih, suami atau istri. Ibarat membangun rumah katanya. Nah, orang-orang yang takut berkomitmen itu ibarat membangun rumah di atas pasir. Begitu dikatakan. Dan orang-orang yang menganggap mengasihi itu hanya soal perasaan. Itu ibarat membangun rumah di atas pasir. Karena perasaan bisa berubah-ubah, tetapi soal cinta seharusnya tidak, karena ada unsur komitmennya. Tetapi orang yang membangun rumah tangga disertai oleh komitmen itu ibarat membangun rumah di atas batu yang kokoh, yang kuat, kurang lebih dikatakan begitu. Maka kalian mempersiapkan rumah itu dengan bersama, bukan hanya seorang, satu pihak. Dan itu faktual ya. Kalau hanya ibu itu, si istri yang peduli dengan hubungan, maka akan ada kehambaran. Saya berbicara tentang pengamatan, entah itu secara teoritis maupun secara faktual di tengah lapangan. Bahwa seringkali si laki-laki cenderung fokus pada karir, pada pencapaian, dan akhirnya bisa mengaburkan cita-cita awal dalam perkawinan. Dan sebaliknya, saya pikir toh kita harus fair juga. Bukan selalu laki-laki ini yang menjadi dasar dari semua persoalan keluarga. Ada juga barangkali dari pihak perempuan, entah dia belum sungguh siap menjadi seorang wanita bagi seorang pria, menjadi istri bagi seorang suami, atau menjadi seorang ibu yang menyusui bagi anak-anak. Ada masa muda yang belum teraplikasikan atau tereksplor, sampai ketika dia sudah menjadi seorang ibu, berlakon seperti anak gadis, dan bisa menjadi sandungan dalam hidup bersama. Maka saya pikir toh kita harus dengan fair menilai kedua pihak bisa berpotensi melakukan kekeliruan, baik suami maupun istri, dan kedua pihak memiliki kompetensi serta peluang untuk membangun hubungan yang bertahan karena cinta selamanya.
Maka pertanyaan tadi sebenarnya hendak mau dikatakan, bagaimana cinta yang sejati itu? Mungkinkah itu dicapai? Iya. Cinta sejati bisa dicapai. Dan kemudian saya berpikir soal hubungan suami dan istri ibarat Kristus dan gerejanya. Di sanalah teladan komitmen yang the ultimate example. Contoh yang paling sempurna dari mencintai dengan penuh komitmen adalah Kristus yang tersalib untuk menebus umat. Cinta semacam itulah yang kemudian di-adjust, disesuaikan untuk berlaku di tengah rumah tangga. Sekali lagi bukan sepihak, tetapi baik suami maupun istri berniat sungguh mencapai cita-cita begitu. Nah, maka ya harapan semogalah keluarga-keluarga yang mendasarkan hubungannya pada di atas cinta Kristus menemukan kekuatan untuk membangun keluarga sekali untuk selamanya, bersama dengan seorang pria atau bersama dengan seorang wanita dengan sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan panduannya. Semoga cita-cita suami istri, calon suami calon istri, dan kita yakin Tuhan memberkati. Pace bene.